Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Perkenalkan, nama saya Nisrin Zakia Rahman. Kami dari kelompok 8 kelas 12 IPA 1. Nah, kali ini kami akan mewawancarai salah satu guru di SMAN 22 Jakarta terkait masa Orde Baru. Guru yang akan kami wawancara yaitu Pak Preh, yaitu salah seorang guru dari SMA 22 Jakarta. Selamat pagi Pak Preh. Selamat pagi. Boleh diceritakan Pak, lahirnya zaman Orde Baru itu kira-kira tahun berapa, terus pemimpinnya siapa? Baik, ini mungkin saya tidak bisa menjelaskan secara rinci ya. Memang ada beberapa hal yang perlu sama-sama kita pahami. Jadi di Indonesia itu Orde Baru ini, kalau lahirnya Orde Baru itu yang sepengetahuan saya itu semenjak Presiden kedua ya. Jadi Pak Harto itu merupakan bisa dibilang pencetus Orde Baru. Nah, di zaman Orde Baru itu memang semua kegiatan ekonomi itu bisa dibilang berjalan secara baik ya. Secara baik, tentunya di sana sini memang masih sangat banyak hal yang positif dan juga banyak hal yang negatifnya pada saat itu ya. Jadi perkembangan Orde Baru itu dari tahun setelah Pak Harto naik itu sekitar masih tahun 70 berapa gitu ya. Saya kurang hafal nih kalau sejarahnya. Memang di zaman dulu itu ada namanya kementeriannya disebut kabinet ya. Jadi kementeriannya itu. Nah, dari secara untuk mendapatkan pangan ya, secara pangan, sandang, papan, saat itu memang tidak ada kesulitan sebetulnya ya, sandang pangan. Nah, sebetulnya juga di era sekarang ini juga kalau kita ambil kesimpulan ya, kita ambil hal yang positifnya saja. Banyak ya yang diperjuangkan oleh Pak Harto. Nah, itu juga biasanya kita dengarlah kalau zaman dulu tuh ada kelompok capir, kegiatan petani, kegiatan pendidikan. Nah, itu memang kalau dibanding dengan era yang sekarang ya, era reformasi ini, selain reformasi ini, kalau saya lihat malah secara secara ekonomi memang bagusan sekarang sih. Kalau sekarang kan istilahnya, mohon maaf kalau dibilang ada fasilitas yang diperoleh oleh siswa ya, oleh masyarakat. Kalau dulu itu memang untuk mendapatkan pangan itu sangat bisa dibilang murah, nggak mahal. Terus untuk mendapatkan pekerjaan dulu agak lebih mudah ketimbang sekarang. Itu sih kalau yang saya tahu ya tentang perkembangan Orde Baru. Kalau kaitan politik ya memang ada juga berbau. Kalau di sejarah kan ada berbau politik antara Orde Lama, Orde Baru, yaitu ya pribadi inilah para pejabat lah, kalau saya bilang pejabat zaman dahulu tuh ya, bahasanya gimana nyampainya. Jadi zaman dulu itu memang ada dibilang bahasanya perebutan kekuasaan, ada yang bilang disakitin ya, memang disakitin gitu loh. Ada yang terlalu pemakaian kekuasaannya di Orde Baru. Kekuasaannya memang ada istilahnya Petrus ya. Petrus itu ada penembak misterius. Jadi memang Orde Baru dulu ada orang-orang yang ada masuk dalam target. Mereka itu pada secara ini ditembak di tempat, dibunuh di tempat ya, karena dianggap merusak lingkungan ya. Coba dibuka lagi deh kaitan dengan penembak misterius, ada dulu zamannya Pak Harto. Kalau sejarahnya sekolah
dulu itu bayar, orang tua itu mencari nafkah memang benar-benar untuk sekolah. Makanya saya mungkin bisa pesan untuk generasi yang sekarang ini, ya harus bisa disyukuri adanya sekolah gratis. Yang tidak mampu bisa dapat KJP, PIP misalnya, orang tuanya sendiri bisa dapat BLT. Nah sekarang di zaman reformasi, ayo sama-sama sebagai siswa tingkatkan lagi prestasi sesuai dengan kemampuan masing-masing, ya paling tidak bisa tidak merugikan negara lah. Merugikan negara ya berbuat yang macam-macam, berbuat yang enggak. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang lain pertanyaan. Baik teman-teman, jadi itu mungkin cukup tergambar ya situasi pada saat itu, bagaimana keadaan politik, ekonomi, sosial, dan hukumnya juga, dan lahirnya masa Orde Baru. Dan kemudian Pak, bisa nggak Pak ceritain pengalaman yang paling berkesan di masa Orde Baru itu? Orde Baru Yang pengalaman. Bapak alami aja mungkin. Ya kesannya itu saya bisa ikut kegiatan-kegiatan di luar rumah, tidak dibatasi waktunya untuk kegiatan-kegiatan. Kebetulan saya aktif di Pramuka ya, aktif ini kesan aktif di Pramuka. Kalau bicara tentang Orde Baru, beliau Pak Harto, Butin itu memang sangat mendukung kegiatan di kepramukaan. Setiap ada kegiatan jambore, kegiatan ada Raimuna, ya Pak Harto, Butin itu selalu hadir di tempat. Kalau boleh tahu, Bapak bisa ceritain nggak awal reformasi? Awal reformasi, posisi saya sebagai guru. Kalau boleh tahu itu Bapak umur berapa pada saat itu? Berproses 97 kan ya? 98. 98. Saya 98 itu usia 23 ya. Maaf Pak, 23-an saya waktu itu. Saat kejadiannya nggak lihat langsung, informasi juga saya dapat dari TV. Kalau yang saya lihat penjarahan itu hanya lewat aja. Jadi pada waktu jarahnya itu saya nggak lihat sama sekali. Itu sih yang saya tahu tentang reformasi. Kalau menurut Bapak nih, dari zamannya Orde Baru ke reformasi itu apa bedanya sih Pak? Kalau Jadi- dibandingkan sama masa sekarang ini. Ya kalau di Orde Baru itu kan kita tahu ya masa jabatan dari Pak Harto itu memang bisa dibilang terlalu lama. Jadi kekuasaan bukan kekuasaan jabat, jadi orang menggunakan jabatan ya. Ayo Pak Harto, anak-anaknya itu ada kalanya memanfaatkan jabatan orang tuanya, menguasai banyak hal ya, entah dari contoh dari usaha-usaha perumahan, usaha-usaha peternakan, usaha-usaha jalan. Nah itu banyak dikuasai. Jadi bisa dibilang korupsi waktu itu memang dibilang merajalela. Korupsi waktu zaman Orde. Cuman korupsi itu saat itu orang nggak ada yang berani bicara masalah korupsi ini itu korupsi, anaknya seperti ini nih Harto tuh seperti itu ini ya. Nah adanya di zaman yang sekarang ini reformasi itu semua terbuka. Siapa yang pejabat yang korup di zaman reformasi kan kita sudah paham lah, banyak yang tangkepin, banyak yang diproses secara hukum ya kan, banyak yang diproses secara hukum ya. Perbandingannya, nah kalau dulu kali orang tua kita nih sekolah belajar itu bayar. Kalau di reformasi alhamdulillah sekolah nggak bayar
Itu aja sih yang bisa saya amati. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Ya, Terima kasih banyak, sama-sama. Pak. Ya, mungkin penyampaiannya ada yang kurang tepat sasaran, saya mohon maaf. Karena apa yang saya sampaikan itu yang saya ketahui. Selebihnya ya kalau kaitan ini sejarah itu kan ya mungkin guru sejarah yang perjalanan dari Orde Lama masuk Orde Baru masuk sekarang reformasi, itu mungkin guru sejarah lah yang bisa meluruskannya gitu loh. Mana yang benar? Kalau itu kan tadi yang ditanyakan kan sepanjang pengalaman Iya. pengalaman apa yang Dari saya sudut lihat, yang saya pandang rasakan Bapak. pada saat itu aja. Ya. Oke ya, makasih ya. Terima kasih banyak ya, Ya, Pak. sama-sama. Ya. Sama. Ya udah. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.